Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang dan Tuan Moh Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7380 sampai bab 7381. Apakah kamu sudah menjelaskannya kepada mereka? Tawana langsung mendesak pihak lain, bagaimana aku menjelaskannya? Agen itu mendesah, saya hanya bisa mengatakan Anda sangat menyukai lagu ini dan terlalu tenggelam dalam alur ceritanya. Lagi pula, sebagai penyanyi profesional, penampilan Anda cukup intens. Tawana berkata dengan tenang, sebenarnya, aku tidak terlalu suka lagu ini. Bahkan tidak sebagus lagu-lagu yang aku tulis sendiri. Agen di sampingnya tampak agak malu. Dalam hal musik, Tawana selalu sangat percaya diri. Bagaimanapun, dia berbeda dari Gu Qiuyi. Gu Qiuyi tidak memiliki latar belakang musik dan tidak bisa menulis lagu atau mengubah musik. Sedangkan Tawana menciptakan hampir semua lagunya sendiri. Penyanyi penulis lagu pada umumnya tidak terlalu peduli dengan lagu milik orang lain, terutama seseorang seperti Tawana, yang kemampuan menulis lagunya merupakan kelas dunia dalam kancah musik pop. Agen itu, yang mengetahui kepribadiannya, merendahkan suaranya untuk membujuknya, penjelasan yang kami berikan adalah yang terbaik untukmu saat ini. Kalau tidak, jika rumor benar-benar mulai menyebar, kau akan menjadi sasaran kritik. Jangan lupa kau punya pacar, dan di mata publik, hubungan kalian selalu stabil. Tawana melambaikan tangannya, dengan nada agak kesal berkata, saya mengerti, biarkan saja. Jika ada masalah lebih lanjut, selesaikan saja di sini. Setelah itu, dia bertanya kepada agen itu, di mana Tuan Ye dan Nona Gu? Di ruang ganti. Baiklah. Tawana tidak berminat membuang-buang waktu dengan agen itu dan segera berjalan menuju ruang ganti. Di dalam ruang ganti, Gu Qiuyi dan Ye Chen telah melupakan situasi sebelumnya yang membuat Ye Chen agak malu. Gu Qiuyi, yang senang mencium Ye Chen, tidak mendesaknya lebih jauh, sehingga dia tidak merasa lebih tidak nyaman. Namun, Ye Chen masih berusaha menyesuaikan pikirannya. Bagaimanapun, ciuman penuh gairah itu telah berlangsung lama dan merupakan yang pertama baginya. Tawana mengetuk pintu, dan Gu Qiuyi segera berkata, masuk. Tawana lalu mendorong pintu hingga terbuka. Melihatnya, Gu Qiuyi tersenyum dan berkata, selamat, Tawana. Penampilanmu hari ini sempurna. Menurutku ini adalah konser terbaikmu sejauh ini. Ya. Kata Tawana dengan penuh semangat, saya juga merasakan hal yang sama. Saya belum pernah tampil sesempurna hari ini, menyanyikan setiap lagu dengan kemampuan terbaik saya. Saat berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Ye Chen, yang terdiam di sampingnya, dan berkata dengan canggung, Tuan Ye, saya benar-benar minta maaf. Di atas panggung hari ini, saya agak terlalu terbawa suasana. Ketika Ye Chen pertama kali turun dari panggung, dia merasa situasinya cukup canggung. Namun setelah Gu Qiuyi menempatkannya dalam posisi yang lebih memalukan, tindakan Tawana tampak hampir tidak berarti jika dibandingkan. Jadi, dia berkata dengan tenang, tidak apa-apa, saya mengerti. Tapi tolong jangan lakukan itu lagi di pertunjukan berikutnya, atau saya harus mengundurkan diri. Tawana tidak berani berharap bisa mencium Ye Chen melalui topeng di setiap 3 konsernya yang tersisa di Anjing. Melakukannya sekali saja sudah cukup baginya. Dia segera meyakinkannya, Tuan Ye, jangan khawatir, itu tidak akan terjadi lagi. Gu Qiuyi tersenyum dan berkata, Tawana, hari sudah malam. Kita harus kembali. Kamu harus beristirahat dengan baik malam ini, kamu akan tampil lagi besok. Tawana mengangguk dan bertanya, Qiuyi, apakah kamu dan Tuan Ye punya rencana untuk lusa? Ini hari istirahat, dan aku ingin menjelajahi Anjing, mungkin memanjat tembok besar, atau mengunjungi kota terlarang. Gu Qiuyi tertawa, jika kamu pergi ke tembok besar, kamu mungkin membutuhkan setidaknya beberapa lusin pengawal.
Jika tidak, penggemarmu akan mengerumunimu. Tawana bertanya, bagaimana jika aku menyamar? Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Tidak mungkin berhasil, Gu Qiwi menggelengkan kepalanya. Kamu orang asing, jadi kamu sudah mencolok. Ditambah lagi, penggemarmu akan mengenali ciri fisikmu. Bahkan jika kamu menutupi seluruh tubuhmu, seseorang tetap akan melihatmu. Lalu apa yang harus kulakukan? Kata Tawana dengan sedikit kecewa, aku benar-benar ingin jalan-jalan dan melihat pemandangan. Gu Qiwi tersenyum, kau masih bisa pergi, asalkan terang-terangan. Itu tidak akan menjadi urusan pribadi. Aku bisa pergi bersamamu, tetapi saudara Ye Chen jelas tidak bisa. Ye Chen mengangguk, kalian berdua harus bersenang-senang dan menjelajah. Ini juga akan memberi kesempatan kepada penggemar Tawana di luar negeri untuk melihat seperti apa sebenarnya Tiongkok. Jadikan suasana lebih semarak. Tawana bertanya dengan heran, Tuan Ye, mengapa Anda tidak bisa ikut dengan kami? Anda juga bagian dari tim kami. Ye Chen tersenyum dan berkata, apa peranku? Konsultan Feng Shui. Aku yang bertanggung jawab atas tata letak tempat konser. Dalam keadaan normal, bukan tugasku untuk memanjat tembok besar atau menjelajahi kota terlarang bersamamu. Tembok besar dan kota terlarang adalah bagian dari sejarah Tiongkok yang berusia berabad-abad dan ribuan tahun, dan kota terlarang adalah istana kerajaan. Bukan tugas konsultan Feng Shui sepertiku untuk menunjukkan sesuatu. Gu Qiwi menimpali, tepat sekali. Akan aneh jika saudara Ye Chen pergi bersama kita. Istrinya pasti akan menganggapnya aneh. Ditambah lagi, saudara Ye Chen tidak suka menjadi pusat perhatian. Jika dia pergi bersama kita, pasti akan berakhir di dunia maya. Begitu ya, kata Tawana sedikit kecewa. Dia berharap dapat menggunakan hari istirahatnya untuk berkumpul dengan Ye Chen dan Gu Qiwi, terutama untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama Ye Chen. Dia tidak menyangka Ye Chen begitu menolak perhatian publik. Pada saat itu, dia merasa agak frustrasi dengan status selebritasnya, yang membuatnya hanya memiliki sedikit ruang pribadi. Jika dia maupun Gu Qiwi bukan selebriti, mereka bertiga bisa pergi kemana saja tanpa menarik perhatian. Karena tidak ada pilihan lain, dia berkata kepada Gu Qiwi, kalau begitu, hanya kita berdua saja. Aku yakin setelah malam ini, akan ada banyak topik yang menjadi tren tentang kita. Mari kita manfaatkan itu dan menonjolkan label, sahabat karib, di media. Ini juga akan menjadi kesempatan yang bagus untuk mempromosikan Tiongkok. Beralih ke Ye Chen, dia berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Ye, banyak penggambaran media barat tentang Tiongkok sama sekali tidak berdasar. Saya belum pernah menggelar konser di Tiongkok sebelumnya karena saya terpengaruh oleh narasi mereka, menganggap Tiongkok tidak aman, terbelakang, miskin, dan tertutup. Namun, setelah datang ke sini, saya menyadari bahwa Tiongkok adalah negara yang sangat ramah, terbuka, maju, dan modern, dengan budaya sejarah yang kaya. Jika saya mendapat kesempatan untuk menunjukkan Tiongkok yang sebenarnya kepada halayak barat, saya akan menganggapnya sebagai kontribusi saya untuk meluruskan keadaan. Ye Chen sangat terkejut dengan sudut pandang Tawana dan berkata sambil tersenyum, hebat sekali Anda berpikir seperti ini. Saya akan meminta seseorang untuk menyebarkan berita ini di platform video pendek terlebih dahulu untuk menarik beberapa blogger ternama untuk melakukan streaming langsung. Tawana mengangguk antusias, tidak masalah. Dan sebelum berangkat ke Shanghai, aku akan punya waktu luang beberapa hari. Aku akan menggunakan waktu itu untuk menjelajahi Yanjing lebih jauh. Mendengar itu, Tawana tampak mendapat ide dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, setiap kali saya mengunjungi kota Tiongkok di masa mendatang, saya akan mencari cara untuk melakukan siaran langsung dan menunjukkan sisi Tiongkok yang paling autentik kepada dunia. Ye Chen mengacungkan jempol dan berkata sambil menyeringai, bagus sekali. Jika pemerintah Tiongkok mengundang Anda menjadi duta pariwisata, sebaiknya Anda menjawab ya. Tawana menjawab tanpa ragu, jika mereka mengundang saya pasti setuju.
Itu akan menjadi kehormatan bagi saya. Bersambung.